Saat ini kita berada di lahan yang bertanah liat. Masih bagian kebun yang sebelah sana tuh ada berpasir, ini bertanah liat. Dan ini tanaman-tanamannya baru berumur 7 bulan. Karena memang yang di sebelah sana kita tanam lebih dulu. Di sini kita kondisikan dulu tanahnya dengan menggunakan pupuk-pupuk organik seperti kotoran ayam dan solid, ditambah dengan jangkos dan migoriza, dan tentunya juga pupuk RP. Semua kita berikan di bagian ini secara bersamaan. Melihat warna tanah ini, tanah merah ya, ini bisa diklasifikasikan sebagai tanah latosol. Memang dia warnanya merah dan memang sering disebut sebagai tanah merah. Jadi latosol ini memang dia mempunyai tekstur yang berupa tanah liat. Namun kalau struktur tanah latosol ini dia remah, itu mudah pecah gitu, dan konsisten gembur. Pada dasarnya tanah latosol ini dia terbentuk dari pelapukan batu-batuan, sedimen dan metamorf ya. Jadi prosesnya ini, pelapukan ini cukup lama dan menghasilkan tanah yang begini nih. Di dalam tanah ini juga masih ada yang bersifat batu-batuan ya, keras. Jadi karena berasal dari pelapukan batu-batuan, tanah ini cenderung bersifat asam dengan kandungan bahan organik yang rendah sampai level sedang. Jadi untuk itulah memang kita hadirkan di lahan ini bahan-bahan organik berupa jangkos, kohe ayam atau kohe hewan apa aja, dan solid juga bisa, migoriza juga bisa, apa aja yang penting bersifat organik untuk membantu kondisi kimia tanah ini. Dan kita memang harus memperbanyak bahan-bahan yang bersifat meningkatkan pH seperti kapur tani atau kaptan, atau bisa juga dolomit dan RB. Jadi memang sebagai dampak aplikasi organik ini memang tanah cenderung bersifat lebih asam lagi, dan itulah gunanya kita meningkatkan pH tanah ini dengan menggunakan bahan-bahan seperti yang saya sebutkan tadi. Contohnya kaptan, kapur tani, dolomit, RP juga bagus juga. Intinya kita perlu meningkatkan pH tanah, jadi dia supaya cenderung ke lebih netral, ke level yang disukai oleh tanaman sawit kita, sekitar 5,5 sampai 6 atau 6,5 begitu sobat. Jadi pH tanah untuk latosol ini sekitar 4,5 sampai 6,5. Nah, jadi kita perlu menaikkan ke level yang 5,5 ke 6,5 gitu. Mengenai infiltrasi atau serapan air, memang tanah latosol ini sedikit lebih baik dibanding tanah pasir. Jadi dia serapannya itu tingkatannya itu dari level bawah sampai ke menengah. Sementara kalau dibandingkan dengan tanah pasir, itu langsung air itu serapannya itu langsung bablas ke bawah gitu. Demikian sobat sawit, semoga informasi ini dapat berguna buat teman-teman petani sawit se-Indonesia. Salam sehat dan waras.